waktu MRI memang ditemukan ada penyumbatan di batang otak. Ada penyumbatan, itu kelihatan sekali dari pembuluh-pembuluh darah itu, kelihatan ada yang memang ketutup secara fisik. Tangan kiri dan kaki kiri itu nggak bisa lagi digerakkan, termasuk mata yang sebelah kanan itu nggak bisa berbelok, jadi mata saya itu selalu lurus. Udah lincah lah gitu ya, kaki-kakinya, jangannya alhamdulillah udah pulih gitu ya. Saya melihat semangatnya kelihatan sekali kalau beliau ingin segera sembuh. Terus ini saya dengar juga itu beliau sudah bisa nyetir. Untuk penderita stroke 4 bulan bisa nyetir itu luar biasa sekali. Ini benar Pak Didik ya? Kemana ini Pak? Kita mau silaturahmi ke tempatnya Pak Didik Suhartono atau Mbahnya Sultan. Ini kabarnya beliau sakit loh. Kita coba silaturahmi sambil nengok keadaan terakhirnya seperti apa. Ayo. Kita mau ke rumah Pak Didik. Nah, beliau rekan kerja sekaligus atasan waktu bekerja di luar Pulau Jawa. Selama kan WA terakhir apa tak omongin Siapa ini di Indra? kemarin COVID kan. Oh iya. Tiba-tiba tuh banyak ya. Weh, kita TV. Akhirnya saya masih jalan dong. Di rancangan kali Pak. Wawancaranya. Ini mau ngapain kita? Seperti yang tadi di awal kita sampaikan, hari ini saya pit-pitan untuk goes silaturahmi, yaitu ke tempat rekan kerja sekaligus atasan saya waktu bekerja di tambang di luar Jawa, di PT Buma. Nah, hari ini tadi sudah ketemu, sekarang di rumahnya beliau. Kita akan tanya-tanya nih ya, karena beliau kemarin habis sakit dari bulan Oktober dan perkembangannya luar biasa. Kita akan tanya-tanya sampai hari ini tuh seberapa sih signifikan untuk kesembuhannya. Ya, langsung dengan Pak Didik. Ya, terima kasih ya. Sebelumnya saya ucapkan untuk ini Mas Slamet ini. Mas Slamet ini sudah punya channel yang sangat bagus, yaitu Pak Met Pit-Pitan. Saya selalu like, komen, dan juga selalu nonton di YouTube-nya di channelnya Mas Slamet. Nah, kalau saya boleh cerita, saya itu pada bulan Oktober tanggal 8 itu mulai ada serangan stroke. Tapi memang proses tahu stroke-nya itu setelah tanggal 18. Jadi setelah tanggal 18 saya memang secara fisik tangan kiri dan kaki kiri itu nggak bisa lagi digerakkan. Termasuk mata yang sebelah kanan itu nggak bisa berbelok, jadi mata saya itu selalu lurus. Gitu Mas Slamet. Nah, alhamdulillah hari ini sudah masuk, karena ini sekarang bulan Februari tanggal 6 ya. Bulan keempat berarti Pak. Berarti masuk bulan keempat. Alhamdulillah berkat
doanya teman-teman, berkat semangatnya teman-teman dan keluarga, dan juga doa kita semuanya. Saya juga melakukan upaya yang secara medis dilakukan, yaitu mulai dari terapi, akupunktur, minum obat yang direkomendasikan, dan juga saya minum herbalnya British Propolis. Nah, sekalian ini mengenalkan British Propolis. Jadi ada 4 usaha saya ini yang saya kombinasi. Kemudian kalau terapi, selain terapi fisioterapi, saya juga ada terapi renang, jadi terapi air yang menurut saya sangat bagus untuk menstimulasi atau mempercepat proses recovery-nya gitu Mas Rahmat. Oke. Pertama dulu waktu Pak Didik kena itu apa Pak yang nggak bisa digerakkan itu? Ya, kalau awalnya kesemutan. Awalnya kesemutan, jadi sini ini kesemutan tapi ora hilang-hilang. Kesemutan kok sepanjang masa gitu kan. Terus hari pertama kesemutan saya masih di mes saja. Terus besok siangnya karena kok nggak hilang-hilang langsung dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit masih belum tahu kenapanya. Nah, selama di rumah sakit diobservasi, hari kedua saya dibawa ke Balikpapan karena di situ peralatannya nggak lengkap untuk melakukan observasi, dibawa ke Balikpapan. Nah, di sana dilakukan MRI. Waktu MRI memang ditemukan ada penyumbatan di batang otak. Ada penyumbatan, itu kelihatan sekali dari pembuluh-pembuluh darah itu, kelihatan ada yang memang ketutup di situ. Nah, yang nggak bisa digerakkan terutama di bagian ujung-ujung sini sama yang kaki. Alhamdulillah sekarang sudah 90% up, udah bisa. Udah. Terus ini saya dengar juga itu beliau sudah bisa nyetir. Untuk penderita stroke 4 bulan bisa nyetir itu luar biasa sekali. Ini benar Pak Didik ya? Ya alhamdulillah itu sudah. Kalau nyetir itu sudah 1 bulan yang lalu saya sudah belajar. Berarti 3 bulan. 3 bulan itu udah bisa, udah berani pegang. Semangatnya luar biasa. Ya. Terus selain itu Pak, untuk berjalan atau mungkin sudah lari-lari kecil atau apa, sudah bisa Pak Didik ya? Bisa. Kalau jalan awalnya memang masih susah. Per hari ini saya sudah bisa. Ini saya sedikit praktekkan ya. Jadi saya sudah bisa lari-lari kecil gini udah bisa. Kan berawalnya dari gini. Nah, kayak senam gini sudah bisa. Ini sebenarnya susah sekali nih. Kata para medis juga begitu. Ini sebenarnya sudah susah Pak. Ini sudah gerakan sudah gerakan yang cukup sulit gitu. Nah, alhamdulillah udah bisa lah. Kita tetap berdoa Pak Didik bisa sembuh, bisa kembali seperti sedia kala, dan harapan kalau dari saya pribadi ya besok bisa ikut pit-pitan. Oh siap, insya Allah sepedanya udah siap, bajunya juga ada itu, sudah ada. Tapi tidak perlu ekstrim, Iya. Jadi datar dulu, bisa menikmati alam, bisa refresh gitu ya. Itu harapan saya loh ya. Mudah-mudahan gitu Pak nggih. Amin. Dan hal yang penting, hari Jumat kemarin adalah Jumat kedua saya sudah bisa ikut sholat Jumat. Alhamdulillah. Nah, itu Jumat kedua. Pertama saya sholat Jumat, mengucap syukur alhamdulillah, dan air mata tidak bisa terbendung. Akhirnya juga harus mengeluarkan air mata karena saya bersyukur sekali yang sudah sekian bulan nggak bisa sholat Jumat. Nah, kemarin bisa sholat bersama-sama. Alhamdulillah, kabar yang menggembirakan luar biasa ya bagi kaum muslim. Bisa dari sakit susah untuk bergerak sampai bisa bergerak pelan-pelan, sampai bisa sholat kembali, apalagi bisa berjamaah, itu hal yang sangat-sangat luar biasa. Sangat senang Pak mendengarnya Pak Didik. Iya. Untuk yang 5 waktu tetap 5 waktu ya pasti, karena tapi memang sebelumnya sambil duduk. Kalau sekarang 5 waktu alhamdulillah udah bisa berjamaah sama anak-anak. Itu udah bisa. Baik, pertanyaan terakhir nih, atau pesan-pesan Pak Didik untuk mungkin bagi beberapa orang yang bergejala atau mau menderita stroke, apa tipsnya Pak supaya bisa cepat sembuh ini? Ya, sebelum kita bicara ngomong cepat sembuhnya, pesan yang pertama kita jaga pola makan dulu. Itu kesan yang pertama sebelum kita ngomongin stroke-nya, karena memang
saya ini ada penyumbatan. Penyumbatan itu kan potensialnya dari kolesterol, itu yang paling utama. Nah itu salah satu yang perlu dijaga dulu sebelum ini. Makanya pit-pitan adalah salah satu yang bisa menjaga pola hidup sehat. Kemudian yang kedua, seandainya kita atau mungkin ada saudara kita yang terkena stroke, post stroke itu hanya bisa dilawan dengan cara semangat. Itu yang pertama. Motivasi itu yang paling utama. Motivasi itu datangnya yang paling kuat itu dari dalam. Dari luar itu kita butuhkan, tapi dari dalam jauh lebih penting. Kemudian kita juga harus rutin untuk ngikutin apa yang disarankan sama dokter. Kemudian terapi itu penting. Terapi itu karena menstimulasi semuanya ini. Jadi semangat itu salah satu yang modal utama dulu, Mas Rahmat. Gitu. Oke, terima kasih Pak Didi ya, matur nuwun untuk pesan-pesannya, testimoninya. Harapannya untuk para pemirsa Pak Ahmad Pipitan, bagi saudaranya atau tetangganya atau siapapun yang mungkin bergejala stroke bisa mengambil hikmah atau tips dari yang disampaikan Pak Didi tadi. Yang paling utama adalah dari semangatnya, dari diri sendiri ya. Ya. Baru yang lain-lain. Oke, cukup Pak Didi. Ya, terima kasih Pak Ahmad Pipitan atas kunjungannya dan juga rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah ini salah satu yang memotivasi orang stroke untuk bisa cepat sembuh. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Didi. Kita berdoa semoga tidak lama lagi bisa gabung kita Pipitan Amin, ya, amin. untuk berkeliling di Jogja dan sekitarnya. Amin. Oke, dari saya Pak Ahmad Pipitan, cukup sekian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kita ketemu di rumah Pak Didi ini ya. Alhamdulillah ketemu silaturahmi lagi kita. Kebetulan tujuan kita sama ya. Pas saya ya setelah beberapa lama Pak Didi sakit, pengen kunjungi beliau gitu. Ternyata apa ya, perubahannya cukup signifikan sekali gitu ya. Kalau mungkin di Oktober itu beliau baru mulai pertama sakit, itu saat ini udah apa ya, nggak bisa diam sekarang gitu ya. Udah lincah lah gitu ya, kaki-kakinya, jangannya alhamdulillah udah pulih gitu ya. Ya mungkin belum 100% tapi ya kalau ditakar-takar terawangan Ki Kusumo ya 90% udah lah gitu ya. Tapi senang sih saya lihat perkembangan Pak Didi itu ya, Pak Didi Suarsono ini cukup signifikan lah progresnya beliau gitu ya. Ya mudah-mudahan beliau bisa segera pulih kembali dan bisa beraktivitas seperti semula gitu ya. Dan kita bisa join kembali dengan seperti sedia kala. Kenalkan, nama saya Wila Sukamto. Saya adalah temannya Pak Didi, teman di Buma ya. Walaupun saya belum pernah satu site sama beliau, tapi kita sering ketemu kalau ada raker atau yang lain. Sebelumnya saya ketemu beliau tanggal 20 Oktober. Waktu itu beliau baru pulang dari Balikpapan dan kemudian saya dan Pak Wawan ketemu beliau di rumah beliau dalam posisi beliau masih sakit. Dan hari ini tanggal 6 Februari 2021 saya melihat perkembangan beliau sangat baik. Saya melihat semangatnya kelihatan sekali kalau beliau ingin segera sembuh. Menurut saya itu adalah salah satu kunci beliau ya. Kenapa recovery-nya dalam rentang waktu 4 bulan ini sedemikian cepatnya. Jadi kalau saya pribadi ngelihat karena beliau semangat untuk sembuhnya itu luar biasa. Tadi juga beliau cerita ada fisioterapi di rumah sakit. Beliau juga di rumahnya juga melakukan terapi gitu. Tapi dua kombinasi ya antara semangat yang ada di dalam dengan fisik yang dia ingin segera sembuh ya, dilatih terus. Menurut saya itu adalah salah satu kunci. Yang kedua, saya tadi juga belajar dari beliau bahwa ternyata orang tahu nikmatnya sehat itu ketika sakit. Beliau tadi cerita bagaimana pertama kali beliau bisa sholat Jumat itu katanya beliau menangis. Dan ini buat kita yang diberikan nikmat sehat ini harus banyak bersyukur bahwa kesehatan yang kita dapatkan saat ini semata-mata atas izin Allah, izin Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita yang sehat harus banyak bersyukur dan juga gunakan waktu ini untuk beribadah kepada Allah SWT. Mungkin sih itu yang saya sampaikan buat Pak Didi, semangat untuk terus sembuh
insya Allah pasti diberikan jalan untuk segera sembuh dan bekerja kembali dengan kita. Amin. Beraktif lagi. Terima kasih Pak Bella, Pak Sony, Pak Irfan, kenali lagi namanya, dan Pak Mut Pipitan yang sudah bersilaturahmi ke rumah saya untuk menyemangati saya. Saya merasa sangat semangat. Ya sekarang bukan tangan kanan yang sama, tangan kiri karena ini sudah mulai siap. Di jempol lain sekali, jempol selalu. Wih, ini nikmat ya Pak ya, ini nikmat ya. Hujan, orang gue mantol. Hujan ya Pak, ngep dulu. Lagi juga. Wah, hujan bos. Hujan. Ayo. Recommended. Nih ketoprak warung makan kupat tahu gado-gado. Nah, siap. Iya Pak. Sarapan Pak, tapi sarapannya kesiangan. Jadi bukan harapan Pak ya. Kalau harapan tuh nanti cuman di PHP ini. Nah. Sarapan Pak. Sarapan yang lebih pasti daripada harapan yang tidak pasti. Nah, kakak. Hujan guys. Kalau ingat hujan jadi ingat mantan.